fall. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Jamia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 bidang studi fisika Universitas Papua tahun 2022. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022 saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Komowa di kelas 11 MIPA 2 dengan materi hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan disiapkan kelas. Siap. 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz yang akan ini. Doa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik saja. Saya juga alhamdulillah baik. Apakah ada teman kalian yang tidak datang? Ada. Ya, tadi ada Satrowati yang pulang karena sakit ya. Ya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa jangan lupa sering-sering jaga kesehatan, senantiasa menjaga kesehatan agar tidak terhalang datang ke sekolah. Juga perhatikan sekeliling kalian, apakah di situ ada kotoran, ada sampah, atau ada buku kalian yang tidak pergi. Pak. Oke, sudah. Ya, silakan dilihat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning. Kita akan beserta tim dapat melakukan percobaan kelompok. Jadi kalian melakukan percobaan sekitar kelompok. Kemudian membuat laporan hasil percobaan. Jadi di sini kalian akan membuat laporan sebentar setelah berakhirnya pelajaran. Kalian akan membuat laporan akhirnya di rumah serta kelompok kalian. Selanjutnya belajar menggunakan tugas dengan perkembangan teknologi. Jadi kalian akan mengidentifikasi tugas itu digunakan dalam teknologi seperti apa. Kemudian mengolah data dan menganalisis percobaan dalam bentuk grafik. Kemudian menyimpulkan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang tugas. Selanjutnya menganalisis dan membandingkan pertambahan panjang
tegas, sering, dan berparalel. Mengapa kemudian hukum atau terkait dengan elastisitas itu penting untuk pelajar di SMA? Bahwa seperti yang sering saya sudah jelaskan bahwa segala pelajaran itu selalu ada keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, entah mungkin kehidupan hari ini atau mungkin ketika nanti kalian sudah sekarang kalian sudah besar, bukan anak kecil lagi. Maksud saya nanti setelah kalian sudah masuk ke dunia kerja atau bahkan dunia perkuliahan, apa manfaat sebenarnya kenapa kita belajar untuk bekerja tugas? Contoh saja, siapa yang punya pulpen di sini? Pulpen, ada pulpen yang Ada Pak. ada di atas. Ada Pak. Nah, ditulis kembali lagi loh. Iya, Pak. Ada apa di dalamnya itu? KPR. Nah, itu kegunaan, salah satu kegunaan tugas yang kalian sudah manfaatkan. Baik. Baik, tadi sudah kita lihat videonya. Berdasarkan video tadi, dari awal sampai akhir apa yang kalian lihat? Kendaraan dengan motor. Jadi jalannya tadi apakah jalan bagus dilewati atau ada yang rusak, ada gelombang. Iya. gelombang? Iya. Nah, dia mengapa kemudian tadi ada penjelasan bebas di jalan rusak. Terus kemudian mereka tidak merasakan begitu getaran tidak kuat disebabkan karena adanya pegas karena motor tersebut. Ada apa? Spreker. Iya. Sprekernya. Ternyata spreker kemudian berperan untuk memberikan kenyamanan pengendara. Iya. Nah, kalau kita lihat ini video yang saya bawa ini, ada seorang pria naik di motor. Setelah naik, perubahan apa yang terjadi pada spreker? Perubahan panjang pegas. Perubahan panjang. Iya. Perubahan panjang semakin lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek. Pendek. Disebabkan apa? Gaya berat. Adanya gaya berat. Iya. Oke, adanya gaya berat yang diberikan oleh orang yang di belakang. Iya. Pada orang. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang tegas yang kaitannya dengan hukum pokok. Yang kalian teliti dari berdasarkan video tadi, apa saja di situ yang harus kita ketahui? Apanya yang kita ketahui setelah dia naik? Masa. Apa masanya itu? Masanya ini terkait dengan apa? Beratnya. Nah, berat. Berarti terkait lagi ini berarti gaya berat. Kemudian yang kedua apanya? Panjang pegas. Panjang. Nah, ini panjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, panjangnya itu seperti apa? Panjangnya ada perubahan panjangnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Jadi kalian sudah berkumpul ke kelompok masing-masing. Sudah.
praktikum ini, yang pertama kalian lakukan adalah menghitung, melihat data-data seperti ini yang ada di dalam KPD. Di sana di sini ada namanya persentase gas, kemudian gaya. Dalam praktikum pertama ini kalian akan mencari berapa panjang pertambahan panjang gas, ketika kemudian memberikan gaya kepada gas dengan persentase gas yang sudah dituliskan itu. Dari situ ada akan pertambahan panjang tugas berdasarkan atas aplikasi. Kemudian selanjutnya yang kedua, setelah itu kalian analisis pertambahan berdasarkan tabel yang kalian telah isi pada praktikum yang kalian lakukan. Maka analisislah datanya, kemudian cari apakah hasil yang kalian dapatkan itu sesuai dengan perhitungan memakai rumus Ohlokov. Setelah itu kalian mencari seberapa besar energi potensial gas dengan rumus F=2K⁻X². Pada percobaan kedua, di sini ada dua gas yang disusun secara seri dan disusun secara paralel. Nah, berdasarkan itu tadi, maka kita akan ingat, perhatikan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya begini, kalian kan katakanlah begini, misalnya di ruangan ini saya jelaskan hipotesis. Di ruangan ini misalnya ada temannya di kelas lain, teman akrabnya misalnya. Dia curiga temannya itu ada pacarnya. Saya menduganya dia ada pacarnya karena mungkin sering teleponnya, atau mungkin dia sering berkunjung ke rumahnya cewek. Nah, dugaan kalian adalah dia mungkin ada pacarnya. Nah, itulah namanya hipotesis. Kalau sebentar saya suruh kerja ini buat kerja itu. Bisa ditambah lagi. Tanya apa lagi? Terus saya lihat ini posisi. Nah, ini dari saya kasih kamu sebagai di mana? Ada pacar? Bukan pertanyaan. Misalnya saya curigai di mana? Saya katakan saya simpel teman itu sepertinya ada pacar. Setelah saya masuk di rumusan masalah, saya bertanya, apakah teman itu punya pacar? Jadi hipotesis ini kamu punya pernyataan bahwa teman itu punya pacar. Karena sekarang bertanya, ini apakah dia dapat dikenal pinjam gas? Itu kalau tanya dong. Artinya kamu curigai dia dapat dikenal di mana? Menurut kamu dapat saya ini dapat dikenal pinjam gas?
Nah, itu yang kamu tulis. Begitu. Kamu curiga toh? Itu yang kamu tulis. Nah, pertanyaannya ini apa kan yang kamu minta gaya coba analisis. Coba jangan lupa cari energi potensial gas di bahasa ini masing-masing di percobaan pertama ditentukan juga ditentukan juga energi potensial gas, nah, tapi dia pakai saja ini. K-nya itu K gabungan. Kan kemarin ada kan di sebelahnya itu kan ada KS, ada KB. Itu yang menjadikan di coba saya saja. Ini kan ini kan seri simpan kan total pegas susunan paralel ini susunan seri susunan apa terbalik berapa terbalik ya betul ini hanya ini yang terbalik ini saja kalau tidak dapat tulis saja kan sama ini yang orang harus saja ini bisa di proses ini bisa ini kan paralel sama ini kan seri sini hanya tulisan ini paralel yang di sini ini kan seri. Nah, sebentar kan di sana ada yang mengikut energi potensial kan rumusnya. Energi potensial susunan paralel itu K-nya yang di rumus sana, yang diambil bukan K yang ini ataupun yang ini, tapi K yang ada di sini. Kalau susunan paralel K-nya di sini, paralel yang ini. Nah, delta X-nya ambil dari sini. Ambil saja yang di bagian pertama. Yang ini juga ambil di bagian pertama. Gimana? Kenapa? Ada apa?
Itu kalau terdapat video sudah sama dengan yang ini baru. Jadi potensial. Kita cabut blok. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 pilihnya kotak nomor berapa? 3. Kelompok 1 kotak nomor 3 mendapatkan tampilan pertama. Kelompok 2 nomor berapa? 4. Ya. Yang 4 kelompok 2 memilih kotak 4. Di dalam kotak 4 ada angka 3, ambil ketiga. Silakan kelompok 3. 2. Kelompok 2 memilih, kelompok 3 memilih kotak 2, isinya angka 4. Terakhir. Kelompok 4 jelas kotak pertama. Kotak pertama ambil kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang hukum Hooke yang akan dibacakan oleh teman kita Asri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan presentasi percobaan hukum Hooke. Baiklah teman-teman, itulah hasil percobaan yang dilakukan. Apabila ada pertanyaan kepada teman-teman sekalian, Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serta Gisna, perwakilan dari kelompok 4. Ada tadi berdasarkan hasil percobaan 1. Terdapat kelompok kami mengenai percobaan 1 tidak sama dengan hasil percobaan kalian. Coba bacakan kembali hasil percobaan 1. Berdasarkan percobaan 1, semakin besar masa beban yang diberikan dengan masa beban sebelumnya, maka akan mengalami perubahan pertambahan panjang pegas. Mengalami perubahan panjang yaitu pendek. Kalau jadi bertambah, kelompok 1 bertambah. Kalau menulis saya percobaan menggunakan media pen. Iya. Sudah selesai dijawab ya? Ya, ini terjadi perbedaan sebentar kita bahas. Lagi. apakah ada di kelompok lain? Saya, Silakan. saya mau Mas Yogi ingin bertanya. Kan tadi kau bilang kalau nilai konstanta pegas ditambah itu akan lebih panjang. Sedangkan saat saya melakukan percobaan tadi, ketika nilai konstanta pegas itu ditambah, maka bukan memanjang, hanya mengurangi pertambahan panjang pegas, tidak memanjang. Maksudnya Yogi, semakin besar nilai konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas semakin kecil. Ya begitu. Jawab. Ya, ini menurut Yogi. Kalau menurut bagaimana penjelasan yang tadi sampaikan tidak penjelasan. Penjelasan kelompok ketiganya. Maka pertambahan panjangnya menjadi 0,053. Berarti di situ mengalami pertambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan makalah kami yang akan dibacakan oleh Chandra Gisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Gisna ingin memaparkan hasil praktikum kami tadi. Yang berjudul percobaan hukum Hooke. Hipotesis 1. Gaya dapat mempengaruhi panjang pegas. 2. Pegas mendukung kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sekarang banyak teknologi di Indonesia yang menggunakan sistem pegas. Rumusan masalah.
apakah gaya dapat mempengaruhi panjang Pegas? 2. Bergunakah Pegas dalam kehidupan sehari-hari? 3. Adakah teknologi yang menggunakan sistem Pegas di Indonesia? Berdasarkan hasil percobaan 1, analisa apa yang terjadi pada Pegas jika massa beban ditambah dengan massa yang lebih besar dari beban sebelumnya. Maka Pegas yang menerima massa yang lebih besar akan mengalami pengurangan panjang atau pengecilan. Sedangkan berdasarkan hasil percobaan 2, bagaimanakah perbedaan antara pertambahan panjang susunan Pegas paralel dengan pertambahan panjang susunan seri? Adalah bahwa gaya yang diberikan pada susunan seri akan mengalami pertambahan yang lebih panjang daripada paralel meskipun dengan gaya yang sama. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil praktikum tadi, kami menarik beberapa kesimpulan, di antaranya 1. Bahwa gaya dapat mempengaruhi panjang Pegas. 2. Pegas memiliki banyak kegunaan ataupun manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita wajib untuk mempelajarinya. 3. Sekarang di Indonesia, khususnya para perusahaan banyak menggunakan atau menerapkan sistem Pegas dalam produknya. Contohnya, pada perusahaan otomotif, mobil dan motor yang menggunakan subbreaker agar terasa nyaman saat berkendara. Contoh lain juga, pada perusahaan perabotan rumah tangga, sofa dan privet yang di dalamnya terdapat ber, memiliki sifat Pegas sehingga apabila kita duduk maupun berbaring di atasnya, kita semua bisa merasakan apa itu kenyamanan yang sesungguhnya. Oke, itu saja paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu paparan dari Chandra Alisna. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tidak ada. Silakan diri, waktu kita sudah. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup dan akhiran billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Pak. Iya dong. Kelompoknya Pak, senggol dong. Gaya sangat berpengaruh terhadap perubahan panjang Pegas. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin bertambah panjang Pegas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah spring bed atau kasur Pegas. Pegas pada spring bed dapat menyesuaikan bentuk tubuh pada saat kita tidur sehingga lebih nyaman. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itu dia laporan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Bagaimana dengan kelompok? Apakah ada pertanyaan? Saya kira cukup. Orang yang percayakan bukti mereka adalah mereka yang sukses. Saya Hendra Saputra. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, gaya yang diberikan terhadap Pegas berpengaruh terhadap pertambahan panjang Pegas. Semakin besar gaya yang diberikan terhadap Pegas, maka semakin besar juga pertambahan panjang Pegas. Jika kita mengaitkan Pegas dalam kehidupan sehari-hari, Pegas ini sangat membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya ada pada subbreaker motor. Pegas pada subbreaker motor membuat pergerakan motor lebih stabil, agar saat berkendara di jalan yang bagus maupun di jalan yang rusak akan membuat pengendara nyaman. Kembalikan ke moderator. Dari praktikum percobaan tadi, jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Jelas. Tanyakan, saya tutup dengan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat penampilan kalian hari ini ada kemajuan dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Kepercayaan dirinya juga kalian saya lihat tambah semakin bagus. Saya lihat kemudian tadi juga saya lihat
kalian bekerja sama dalam kelompok juga semakin bagus dari sebelumnya. Nah, sekarang saya mau tanya, dalam proses praktikum apa yang perlu kalian perbaiki? Ada di kelompok berapa? Kelompok 1 ada? Ada, Pak. Kelompok 1. Yang harus kami perbaiki adalah perkalian dan cara pembagian kami. Oh ya, berarti dalam hal ini dasar-dasar matematikanya masih kurang. Iya. Berarti untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Insya Allah kedepannya kami akan lebih giat lagi untuk belajar mengenai perkalian dan pembagian. Bagus sekali. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Ada disuruh pokoknya lagi. Ada masalah di kelompok lain? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada. Ya. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat dari kegiatan kalian tadi kan ada perbedaan pendapat tadi ya. Iya. Nah, kita bahas. Tadi tentang perubahan panjang tugas. Ingat, di dalam praktikum tugasnya itu dia mendatar tidak secara vertikal, dia horizontal. Ketika tugas horizontal berarti dia ditarik ataupun didorong. Tapi dalam praktikum kita ini bukan didorong tapi ditarik. Nah, otomatis perubahan panjang tugas itu karena ditarik, dia ketika diberikan gaya bukan memendek tapi memanjang. Tugasnya memanjang. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menunjukkan? Oke, silakan Asrul. Semakin besar gaya yang diberikan kepada tugas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Nah, bagus. Semakin besar gaya yang diberikan kepada tugas, maka pertambahan panjang tugas makin besar. Nah, apalagi tadi? Kesimpulan yang lain. Susunan seri dan paralel. Dan kalian sini. Siapa yang bisa simpulkan? Ketika susunan seri dan paralel, ketika diberi gaya mana yang lebih besar pertambahannya? Seri. Coba kelompok berapa? Coba Muhammad Yogi. Ya. Jika susunan seri dan susunan paralel diberi beban yang sama, maka susunan seri akan lebih panjang dibandingkan dengan susunan paralel. Oke, bagus. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, maka saya berikan dulu tes untuk setiap bisa silakan dikerja, waktunya hanya sedikit. Silakan dikerja berdasarkan atas kemampuan masing-masing. Bahwa setelah kalian praktikum maka ada namanya laporan yang perlu dibuat, itu laporan lengkap dan kalian bikin akan di-store pada minggu depan. Selanjutnya minggu depan kita akan bertemu hari apa lagi kita? Jumat. Hari Jumat. Ya, besok kita bertemu, kita sudah masuk dalam materi fluida statis. Tadi marilah kita membaca doa dan dipimpin oleh Asrul. Silakan Asrul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.